Shalom bagi anak-anak kami semuanya sama orang tua yang di rumah. Kami mohon maaf karena keterlambatan waktu berhubung karena WIP kita ada masalah gangguan sedikit. Ya, mohon dimaklumi. Sekian pengumuman kita. Mari kita beribadah, oleh karena itu mari kita serahkan jiwa dan raga kita. Kita berdoa sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik, ayo kita bernyanyi. Berdiri ya anak-anak ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sama-sama mengucapkan amin. Anak-anak kami yang di rumah, hukum Taurat kita pada ibadah kita hari ini yaitu hukum Taurat yang ke-5. Demikian hukum Tuhan. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk dapat melakukan hukum tersebut. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi adik-adik. Berdiri, kita berdiri lagi. Berdiri semuanya. Anak-anak kami yang di rumah, mari kita serahkan kepada Tuhan segala dosa yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak kami yang di rumah, ayat bulanan kita sekarang bulan berapa? Bulan 3 atau bulan Maret. Yaitu ayat hafalan kita di bulan Maret ini tertulis pada Mazmur 50, yaitu ayatnya yang 15. Sekali lagi Inang sebutkan Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Boleh dibuka, yaitu Perjanjian Lama. Anak-anak kami sudah dapat
Sudah, yuk mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi adik-adik. Langsung berdiri. Banyak perkara yang tak dapat mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mendengarkan pengumuman dari Kak Yosta. Hai adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu. Sebelumnya kami guru sekolah minggu minta maaf ya adik-adik, agak terlambat setengah jam karena ada masalah di komputernya. Ya adik-adik, walaupun apapun yang terjadi kita tetap akan ibadah online, dan juga adik-adik tetap jaga kesehatan karena sebentar lagi mau Paskah. Ada beberapa kegiatan dari sekolah minggu yang akan kita lakukan, tapi nanti dulu, tahan dulu, nanti Bu Guru akan kasih tahu apa-apa lomba-lombanya. Oke adik-adik, dan jangan lupa jaga kesehatannya, banyak minum air hangat, banyak-banyak mencuci tangan, jangan sering ngumpul-ngumpul, dan juga pakai masker kalau keluar rumah. Oke adik-adik, dan juga berikutnya jangan lupa persembahannya titip ke mama papa supaya nanti diberikan ke gereja.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi adik-adik. Firman-Mu akan senantiasa menerangi jalan kehidupan bahkan pikiran kami. Itulah yang kami rindukan pada pagi ini Tuhan. Berkumandanglah firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, biarlah tertanam firman-Mu di hati kami. Teristimewa anak-anak sekolah minggu yang saat ini duduk dengan setia untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pasti baik semua dan pasti sudah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Perjanjian Lama dalam 1 Samuel ayat pasal 12 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Adik-adik udah buka Alkitabnya ya, tapi tidak apa, kalaupun Alkitabnya belum dapat ayatnya, Inang bacakan dari sini. Yuk kita dengarkan demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Nah, demikian firman Tuhan.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya kita tidak salah dalam meminta. Tidak salah dalam meminta karena tergiur dengan teman, karena tergiur dengan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan apa kita sekarang. Nah, kisah ini adalah kisah bangsa Israel yang tidak menyadari bahwa sebenarnya raja mereka itu adalah Allah. Memang mereka, kita semua tidak dapat melihat seperti apa wajah Allah yang menjadi raja kita itu. Tetapi karyanya dapat kita lihat dan rasakan di sepanjang hidup kita, dalam kehidupan kita. Kita tidak lihat wajah Tuhan itu seperti apa. Kita tidak lihat seperti apa tangan Tuhan bekerja untuk kita. Tapi nyata kuasanya dapat kita rasakan. Nah, adik-adik, tergoda oleh bangsa, ada bangsa yang saat itu mereka punya raja. Mereka dapat melihat wajahnya. Terus saat-saat tertentu mereka lapor kepada raja, bisa. Lapor Tuan, lapor Baginda, ada begini, dan begitu. Mereka ingin yang seperti itu. Oh, mereka punya raja yang ganteng, yang bisa dilihat, yang bisa nyuruh-nyuruh apa saja kepada mereka. Rasanya kita juga mau ya. Yuk kita menghadap Samuel yang pada saat itu Samuel bertindak sebagai hakim atas bangsa Israel. Diingatkan, jangan macam-macam loh. Kita itu punya raja. Raja di atas segala raja. Kita harus mau tunduk kepada raja kita itu, meskipun kita tidak dapat melihat wajahnya, tapi lihatlah karyanya. Coba raja mereka itu, apakah rajanya itu bisa menghentikan hujan kalau hujan turun? Enggak kan? Biar dia teriak sekuat tenaga, biar dia berseru sambil memukuli dadanya, enggak akan bisa. Tapi coba Tuhan kita, ketika dulu nenek moyang kita merantau, berjalan 40 tahun mengitari padang gurun, kehabisan makanan, kehabisan minuman, Tuhan turunkan mana, turunkan apa yang mereka perlu, dipelihara hidupnya. Tapi coba tuh raja, katanya, enggak, kami mau raja yang seperti ini, yang bisa lapor komandan, mohon perintah komandan. Mereka mau yang seperti itu, meskipun Samuel tetap mengingatkan jangan dan jangan. Nah, akhirnya karena keinginan mereka itu bertubi-tubi, berkobar-kobar menuntut kerinduan mereka supaya dikabulkan, suatu hari Allah menurunkan kepada mereka itu, apa tadi di ayat 18 itu, Inang baca sekali lagi ya. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga guru dan hujan itu membuat mereka takut. Guru dan hujan itu membuat semuanya mereka gemetar dan menyadari ternyata hanya doa Samuel saja bisa menghadirkan guru yang begitu hebat, membuat mereka gemetar ketakutan. Akhirnya karena mereka takut, mereka berlari kepada Samuel. Mereka takut karena pada saat itu sedang musim panen, musim untuk menuai. Mereka tidak mau pekerjaan mereka itu
tidak berhasil, sehingga akan menghasilkan penderitaan kelak kepada mereka. Mereka berlari kepada Samuel, mereka mengatakan demikian, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Mereka menyadari bahwa permintaan mereka itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Mereka menyadari kesalahan mereka itu. Tapi ada satu hal yang bisa kita garis bawahi adik-adik sekolah minggu hari ini. Apa itu, Inang? Mereka menyadari kesalahannya lalu bertobat mohon pengampunan. Suatu saat mungkin kita melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua kita, yang adalah wakil Allah di tengah-tengah rumah kita. Kita mau menyadari dan mau mengakui kesalahan kita, lalu datang kepada papa dan mama. Mama maaf ya, mama maaf ya, papa maaf ya, aku tadi itu emosi, lalu bikin mama dan papa sedih. Nah, orang tua kita adalah wakil Allah di tengah-tengah keluarga kita. Karena itu, apa yang diaturkan oleh papa mama kita lakukan, kita turuti, karena papa mama pasti tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah keluarga. Nah, kalau pada saatnya kita sudah menyadari kita bersalah, maka datanglah kepada papa dan mama mohon pengampunan. Lalu apa kata Samuel? Demikian jawaban Samuel yang menyejukkan hati mereka. Inilah jawaban Samuel. Jangan takut, kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi jangan berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Betul kamu anakku, kata papa mamanya, kamu sih memang salah. Padahal kamu tiap hari minggu itu dengar Titah 1 sampai 10, ucapkan ayat hafalan. Meskipun kamu sudah bersalah anakku sayang, jangan berhenti sekolah minggu ya. Jangan berhenti melakukan yang Tuhan inginkan. Hal-hal yang baik seturut dengan kehendak papa mama, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena papa mama adalah perwakilan Allah di tengah-tengah keluarga kita, maka dengarkanlah suara papa mama, maka turutilah suara papa mama. Sadarilah kesalahan, lalu mohonlah pengampunan. Itu yang menjadi inti dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini dalam waktu yang singkat karena situasi. Sekali lagi Inang ingatkan, kita bersalah, mari menyadari kalau kita sudah bersalah, mohon pengampunan, dan jangan malu untuk mohon maaf, jangan malu untuk mohon pengampunan, dan jangan menjadi surut keinginanmu untuk datang beribadah. Kalaupun prosesnya saat ini harus dengan live streaming, mari kita terima dengan besar hati. Berdoalah dan berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali dapat beribadah dengan tatap muka. Tatap muka dengan kakak-kakak sekolah minggu, tatap muka dengan Tuhan di rumahnya yang kudus ini. Amin. Kita berdoa. Yuk lopit tanganmu. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu hari ini, mengingatkan kami supaya kami mau meminta kepada Tuhan bukan karena keinginan, tetapi biarlah melalui orang tua kami dapat arahan, memohon kepadamu apa yang patut kami minta. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar, anak-anak sekolah minggu dan para orang tua serta pendamping hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu rekat jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Mari kita semua bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat hari Shalom Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Sampai minggu depan ya Selamat Kak hari Yos. Minggu. Dan juga adik-adik sudah kakak screenshot yang online hari ini. Jangan lupa minggu depan online lagi ya, supaya bisa Bu Guru screenshot dan masukkan absen. Selamat hari Minggu, bye-bye.